pagi guys. Hari ini kita mau review motor ini. Tapi kita pakai jalan-jalan dulu. Soalnya kemarin kan udah dites sama Rido sih, tapi kita kan belum coba sendiri, jadi kita naikin dulu ya. Oke. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe. Oke lah, kita parkirin sini aja. Jadi di sini tempatnya, kita review ya. Nah, ini motornya. Duduk sini. Ada ular nggak ya? Kok muka nggak ada deh. Serem. Oke lah, duduk. Aduh. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling.
kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again, and I will not fall. Jadi ini motornya bro, udah kita tes ride tadi ya. Kemarin kan udah dicoba sama si Rido tuh naik ke Kali Gesing waktu kita jalan-jalan Selasa pagi yang minggu lalu ya. Kan kalau kalian lihat videonya, jadi motor ini udah enak banget sekarang. Restorasi mesinnya udah selesai. Cukup panjang perjalanannya dalam restorasi dan hampir membuat kita patah hati sama si merah ini ya. Karena susah banget bro. Jadi dari awal dateng mesinnya itu mati, gearboxnya hancur. Terus habis itu diturunin mesin, ganti gearbox. Jadi waktu itu kita ganti pakai punyanya, gearboxnya akhirnya ganti pakai punyanya Patagonia Eagle. Tapi ya memang harus diubah lagi, harus dibubut lagi. Tapi akhirnya bisa masuk. Terus waktu kita coba naikin ke mesinnya, ternyata dicoba beberapa saat ternyata olinya nggak mau naik. Ternyata gear pompa olinya tuh udah aus, jadi nggak mau pompa oli, nggak mau bikin olinya itu sirkulasi ke atas. Jadinya ya akhirnya harus turun mesin lagi karena klepnya akhirnya coba lagi, ganti lagi, skur klep lagi ya. Situlah, itu namanya orang custom tuh kayak gitu. Kemudian waktu mesinnya udah beres semua, kita pasang. Ternyata waktu dicoba settingan karburasinya masih nggak pas, karena waktu itu dari spoilernya dia itu 35 diganti jadi 120 kalau nggak salah. Spoilernya 120 diganti jadi 90. Nah ini kita balikin lagi ke 120, dicoba, tetap tenaganya kurang enak karena ternyata kampas koplingnya habis bro. Kita turunin lagi, ganti kampas kopling sekali pakai punyanya Honda Tiger waktu itu ya. Karena memang ya sedikit banyak ada beberapa part yang sama dengan punya Honda. Nah setelah dicoba pasang ternyata masih selip koplingnya, masih nggak mau keluar tenaganya. Akhirnya kita beliin satu lagi kampas kopling punya Honda Tiger itu. Kita ambil kampasnya aja tanpa platnya, kita pasang di situ, diganjelin di situ. Terus spare koplingnya kita pakai punya Jupiter MX, baru tenaganya lumayan. Tapi kemarin waktu naik ke Kali Gesing, kalau kalian lihat di videonya itu kan kita juga bilang, oh tenaganya masih kurang enak karena per koplingnya kurang keras. Jadi akhirnya kemarin kita ganti lagi nih pakai, jadi per koplingnya ini kita ganti lagi pakai punyanya KLX yang racing. Nah terus sekalian juga sehari setelah jalan-jalan pagi itu kita bongkar lagi. Ini kalau kalian lihat biru-biru ini, nah ini adalah coil racing. Jadi coilnya dua-duanya kita ganti coil racing punyanya KTC ya, KTC Racing ya. Jadi dua-duanya kita ganti coilnya. Terus businya kita ganti juga pakai yang iridium, sama ya ini per koplingnya kita ganti punya KTC, punya KLX yang racing. Sebenarnya nggak usah banyak cerita ya, di video lalu tuh udah cerita semuanya bahwa bodinya kita turunin semua, rangkanya kita kerok total, kita cat ulang. Nah jadi yang detail-detail yang belum diceritain paling kayak misalnya ini bro, nih pakai daymaker ukuran 5,75 inch ya, lumayan terang inilah. Terus kita juga bikin konsepnya itu se-clean mungkin di depan, jadi kalau bisa itu nggak terlalu banyak kabel. Jadi kita nggak pakai speedometer. Jadi gini, bahkan plat nomor aja nggak kita pasang karena kita ngejar clean ya. Tapi nanti plat nomor akan kita pasang sini. Nah di sini aja. Jadi kalau dari depan tuh clean, nah, bersih. Terus ini
saklar yang bawaannya itu udah rusak bro, udah susah diselamatin lah. Kita kemarin ganti ini pakai punya apa? Tebak ini punya apa? Honda Supra coy. Mantap ya. Terus kalau ini handle kopling sama dudukan handle koplingnya ini kita pakai Honda Tiger. Terus yang sebelah sini kita pakai master remnya, kita pakai punya RX King sekalian handle-nya. Terus ini kita pakai gas spontan domino ya, tapi cuman satu kabel yang kita pakai. Jalurnya kan sebenarnya 2, tapi cuman satu yang kita pakai. Nah itu biar nggak banyak kabel bro. Terus handle-nya kita ganti pakai yang handle custom. Nah, kalau kalian lihat tangkinya Regal Raptor itu, kalau yang tipe Spider ya, yang tipe Spider itu speedometernya di sini bro. Nah di sini, nah nanti kalian lihat di layar tuh. Jadi coba bentar. Nah di sini, jadi ada kayak ornamen chrome di sini meninggi gini. Terus di tengah-tengahnya ada speedometernya. Terus tutup tangkinya kanan kiri. Nah ini kita bikin aja jadi satu aja sini. Jadi tutup tangkinya satu doang di sini ya. Terus ininya kita lepas, terus kita yang sini kita dempul ulang, kita las, terus kita dempul dan kita rapiin. Jadinya seperti ini, jadi clean bro. Kemudian apa lagi ya? Kalau kayak velg depan bro. Jadi ini spatbor kita bikin ulang ya dari plat galvanis ini. Terus ban depan ini kita pakai punya tromolnya RX King ya. Kemudian dibikinin busing kanan kiri ini. Nah ada busingnya kanan kiri tuh. Jadi ternyata punya Regal itu cocok pakai punya RX King. Kemudian tapi kita harus menyesuaikan itu, menyesuaikan bearingnya sama as rodanya. Kemudian kalau cakramnya pakai punya RX King juga. Kalipernya masih standar orinya. Kemudian velgnya kita pakai merek Rossi ring 18 ukuran 2,5 bro. Dan kita pakein ban Nito. Jarang denger merek Nito ya, tapi lumayan bagus ini. Nito ukuran 300 ring 18 ya. Kemudian kemarin juga ini yang kita rapiin. Jadi kan waktu itu udah kita sampaikan ininya hancur ya, nggak bisa dipakai lagi yang apa, yang master rem yang bawaannya. Jadi master rem bawaannya punya Regal itu harusnya kotak kayak master rem atas itu, tapi ini kita pakein master rem belakang yang umumnya dipakai di motor. Terus kita bikinin ulang dudukannya. Ya kita berusaha bikin serapi mungkin lah. Ya, kemudian klakson, kita klakson bawaannya tuh cuman satu, kita bikin stereo. Kemudian knalpot yang di sini, yang ini leheran standarnya kita bungkus pakai warping knalpot. Kemudian yang di sini kita bikin sendiri bro. Nah ini aftermarket yang ini. Terus yang ini kita cariin pipa stainless, kemudian di las stainless. Nah jadi kalau dari samping bentuknya kayak gini bro. Yang lain lagi joknya kita setting ulang, kemudian kita lapis pakai bahan MB-Tech ya. Keren ya bro. Terus spatbor belakang kita bikin ulang, termasuk dudukannya juga kita setting ulang. Kalau ban velg belakang masih velg bawaan standarnya, tapi kita pakein ban ukuran 500 ring 16 ya. Kalau cakram dan kalipernya masih horinya. Kemudian ini kita kasih lampu belakang di sebelah sini sekalian dudukan plat nomornya. Kemudian
Kalau rantai dan gear waktu kita dapat kondisinya masih bagus, jadi kita nggak ada yang kita rubah. Jadi cuman itu aja bro. Motor ini akhirnya selesai ya. Kalau di bagian restorasi dan modifikasi bodinya sih kita nggak punya banyak masalah sama motor ini. Tapi yang bikin beneran capek hati itu masalah mesinnya coy. Kita dengerin ya sekarang ya. Jadi dari bunyinya aja sekarang udah beda bro. Setelah ganti pakai coil racing. Ini motor yang keren. Sekarang udah enak banget tenaganya. Jadi kalau coba dengerin suaranya. Gitu deh. Cool bike. Jadi ini motor yang sangat enak, sangat nyaman menurut kami. Kemudian mesinnya itu memang bukan buat kebut-kebutan, tapi suara mesinnya itu mantap bro. Dan kalau kalian jalan pakai ini, dijamin semua orang bakal noleh ke kalian waktu berhenti di lampu merah. Jadi gitu aja. Kita mau nikmati pemandangan sini. Jadi ini bekas rumah makannya Sumber Alam yang sekarang udah nggak buka ya. Colek Sumber Alam. Jadi mobil-mobil yang dulu dipajang di museum mobil yang di SAC itu, kalau kalian lihat video kita tentang Ninja Monster yang warna coklat, nah, mobil-mobilnya ternyata pada dipindahin di sini bro. Tuh banyak mobil-mobilnya di sana tuh. Tuh. Jadi nongkrok di situ semua. Cuman kalau motornya kita nggak tahu. Padahal kita lebih tertarik sama motornya sih. Oke, gitu aja lah. See you di next project ya. Atau di next acara jalan-jalan kita. Yang pasti motor ini ya kalau lihat tracknya lah, kalau tracknya enak kita akan ajak motor ini. Kalau misalnya tracknya nggak enak ya lebih baik naik motor yang lain aja. Oke, gitu guys, see you.